定要活着出来呀！已经进入祖符之中了。灵动！想不到现在的你竟还如此孱弱。终于又见面了，青竹姑娘。Kembali lagi dengan Pak RT. Seperti biasa, di sini kita masih membahas Wudong Qiankun Season 4 episode yang ke-7. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin mau minta maaf kalau Mimin jarang upload. Maklum banyak tugas kuliah, karena Mimin anak kuliahan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya yang belum subscribe, langsung saja subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar video terbaru dari channel ini tidak kalian ketinggalan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita battle ke dalam ceritanya. Cekicrot. Meski area di sekeliling mereka dipenuhi energi yang dingin, akan tetapi demi menyelamatkan hidupnya, Lindong tetap bersikeras memasukinya, bahkan mengakibatkannya harus terpisah dengan Xiaoyan. Melihat Lindong sadarkan diri, Martha lantas mengatakan bahwa mereka berada di lembah Xuanyin. Meski tidak mengetahui jelas tentang tempat ini, namun yang pasti mereka akan aman berada di sini. Pada awalnya Lindong beranggapan pastilah Martha yang sudah menemukan tempat ini. Namun nyatanya Martha justru mengatakan kalau batu jimat leluhurlah yang membawa mereka ke lokasi ini. Mendengarkan ucapan barusan, Lindong akhirnya mengingat bahwa mereka terpisah dengan Xiaoyan. Oleh sebab itu dia bertujuan untuk secepat mungkin menyelamatkannya. Namun Martha memintanya untuk tidak memikirkan hal tersebut. Pasalnya, dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, dia pastilah bisa menjaga dirinya sendiri. Bahkan peluang bertahan hidupnya jauh lebih tinggi daripada Lindong. Dan yang paling terpenting saat ini, Lindong haruslah memulihkan kondisi fisiknya terlebih dahulu. Menyadari jika Lindong kesulitan untuk menyerap energi spiritual karena terhalang oleh energi yang dingin di tempat ini, Martha alias Xiao Diao lantas memiliki sebuah ide menggunakan 200.000 pil Yuan murni untuk membuat sebuah formasi Yuan Xuan, sehingga bisa mengisolasi tubuh Lindong dari energi yang dingin, serta mempercepat proses pemulihannya. Pada awalnya, Lindong sempat menyayangkan tindakan Martha yang mengorbankan 200.000 pil Yuan hanya untuk membuat sebuah formasi. Namun setelah Martha menjelaskan kalau mereka tidaklah memiliki banyak waktu, serta formasi hanya bisa bertahan selama 5 jam saja, Lindong pada akhirnya menuruti perintahnya. Alhasil, berkat bantuan formasi Yuan Xuan, Lindong berhasil memulihkan lukanya serta merasakan jika energi spiritualnya meningkat sangat pesat. Meskipun begitu, Lindong masihlah mencemaskan kondisi Xiaoyan, sehingga dia berniat untuk segera meninggalkan tempat ini untuk mencari keberadaan Xiaoyan tersebut. Meskipun begitu, akan tetapi Lindong masihlah terlihat heran. Kenapa dia sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan Xiaoyan? Walaupun Martha beranggapan hal ini pastilah berkaitan karena udara luar yang dipenuhi area dingin. Namun dia memiliki sebuah ide, di mana dia meminta Lindong untuk sementara waktu melupakan masalah Xiaoyan, serta menyempurnakan jimat pelahap yang baru saja dia dapatkan. Terlebih lagi menurut analisanya, karena area di tempat ini memiliki penghalang unsur alami, jika Lindong mengaktifkan jimat leluhur, pastilah tidaklah akan menyebabkan fluktuasi yang begitu besar. Oleh sebab itu, jika Lindong mampu menguasai jimat tersebut, kemungkinan akan membantunya mengalahkan Tengsa.
Setelah mengerti dengan ucapan barusan, Lindong lantas menggunakan jimat leluhurnya. Dikarenakan jimat leluhur telah kembali ke tangan pewarisnya, proyeksi Heimo mengatakan untuk langkah selanjutnya, Lindong diharuskan melewati beberapa ujian. Dengan begitu, jimat leluhur pastilah memiliki pilihannya tersendiri. Mendengarkan hal ini, Martha beranggapan kalau jimat leluhur bukanlah harta biasa, bahkan mengingatkannya dengan kejadian di masa lalu, di mana ada salah satu praktisi harus terbakar hidup-hidup ketika menyempurnakan jimat leluhur elemen api. Meskipun risiko yang dihadapi Lindong sangatlah berbahaya, namun dia baru pertama kali melihat jimat pelahap seumur hidupnya. Oleh sebab itu, sebelum Lindong memulai ujiannya, Martha menyarankan untuk selalu berhati-hati.你可一定要活着出来呀！已经进入祖符之中了。行动！ Singkatnya, demi mendapatkan persetujuan jimat pelahap, Lindong terus mencoba mencari petunjuk di area ini dan tanpa sengaja bertemu dengan sosok kegelapan yang ternyata merupakan leluhur jimat pelahap. Menyadari kalau pemuda di hadapannya adalah penerusnya, seleluhur lantas segera memulai proses tersebut. Di dunia luar, 3 bulan pun berlalu dengan sangat cepat. Secara bersamaan ketika Xiao Dio mulai mengkhawatirkan keadaan Lindong, 3 monster terlihat muncul di tempat ini sehingga mengharuskan dirinya untuk melindungi tubuh fisik Lindong. Sementara itu di dalam dimensi kegelapan, selain tubuh Lindong saat ini terlihat nyaris hancur, dia juga seolah lupa ingatan, tidak mengingat siapa dirinya. Tujuannya hanya ingin meninggalkan tempat ini. Namun hal mengejutkan terjadi, di mana dia seolah-olah masuk ke dalam beberapa tempat berbeda. Selain bertemu dengan King Tan, dia juga bertemu dengan ayah dan kakeknya. Lindong juga seolah diabaikan oleh King Su, serta kembali mengingat dendamnya kepada Ling Langtian. 现在的你竟还如此孱弱，终于又见面了，青竹姑娘。别傻站在那儿，跟爷爷回家吧。别发呆了，快，我们该回家了。乖乖缩在自己的乌龟壳里。林良天，证明自己有多么的渺小。 Kenangan-kenangan itu lantas kembali membawa Lindong ke dalam sebuah kegelapan tiada akhir. Namun bedanya, kini dia memiliki sebuah tujuan, bahkan mampu menyerap energi melahap dan membebaskan diri dari kegelapan. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan, kejadian barusan hanyalah sebuah ujian, sehingga jimat leluhur bisa mengenalinya sebagai pewaris. Bahkan setelah dinyatakan lulus, kekuatan jimat leluhur pelahap kini telah menyatu ke dalam tubuh Lindong, membuat matanya pun berubah hitam layaknya Master Heimo. 这个世界需要你来守护。 Di dunia luar, setengah tahun pun berlalu. Lagi-lagi, Xiao Dio harus melindungi tubuh Lindong dari serangan binatang buas. Dikarenakan lawannya kali ini merupakan binatang tingkat tinggi, laba-laba bermata 8 yang sulit dihadapi. Xiao Dio lantas memancing binatang ini untuk berjauh dari tubuh Lindong.
Tapi sayang hal tersebut sia-sia saja, bahkan membuatnya terjebak. Tepat di saat Xiaodio mulai panik, jimat pelahap tiba-tiba bereaksi dan langsung menelan monster tersebut. Meski sempat kesal karena menunggu terlalu lama, namun Xiaodio masihlah senang melihat Lindong berhasil memurnikan jimat leluhur. Bahkan tubuh spiritual Lindong saat ini sudah setara dengan master tingkat tinggi. Tidak ingin membuang-buang waktu, setelah kembali ke dalam tubuh fisiknya, Lindong lantas berniat keluar dari tempat ini dan mencari keberadaan Xiuyan. 接下来，我们得离开这玄阴界了。看来这半年时间，元力没有丝毫提升。 Di sisi lain, setelah mengamati lokasi wilayah Yin misterius selama beberapa bulan, Cao Zhen dan beberapa anak buahnya berhasil menemukan keberadaan Xiuyan, sehingga dia meminta izin kepada Tengsha untuk melakukan misi penyergapan. Belum saja menjalankan misi, Xiuyan justru malah menampakkan dirinya. 那畜生出现了！ 动手，给我拿下这头畜生！ Jackie Chan, gimana episode kali ini lor? Di episode kali ini kita sudah bisa menebak episode berikutnya bakalan ada battle besar-besaran. Jadi bagi kalian nih yang belum subscribe, langsung saja subscribe biar tidak ketinggalan konten menarik dari channel ini. Sekian dari video ini, Mimin pamit undur diri, Jackie Chan.